Halo Anedul, dan pada kesempatan kali ini kita masuk di segmen SSB, yaitu adalah sama-sama belajar. Oke, jadi pada kesempatan SSB pertama kita kali ini, yaitu kita akan sama-sama belajar pasal copyright. Ya, kalau misalnya antum perhatikan, ya, jadi video-video sebelumnya di channel aneh itu udah aneh hapus-hapusin. Kenapa? Soalnya kena copyright semua. Jadi kalau misalnya kena copyright itu kenapa sih, bahaya kah atau bagaimana? Nah, kalau misalnya sebelumnya nih udah cari-cari informasi juga ya. Cari informasi di channel YouTube Dan JC kalau ya. Coba kita search Kita search dulu Dan JC. Nah, ini dia nama channelnya Dan JC kan ya, bacanya atau gimana nih bacanya gimana nih? Aneh udah belajar sedikit dari sini, aneh sudah nonton juga, jadi aneh sudah tahu dikit lah tentang copyright gitu. Nah, jadi di video-video aneh sebelumnya itu kenapa bisa kena copyright? Kena copyright itu gara-gara musiknya itu copyright ternyata ya. Aneh nggak tahu, padahal aneh downloadnya itu dia bilangnya nggak copyright, tapi kenapa malah pas dia upload malah copyright gitu. Nah, jadi di sini ya bakal ngebahas tentang copyright lah, supaya apa namanya nggak kena lagi yang namanya itu copyright, oke? Oke. Jadi sekarang Anda bakal coba langsung cari aja copyright YouTube. Oke, di sini ya Anda bakal buka satu-satu ya. Oke, dari sebelah kanan sini dulu. YouTube copyright strike. Diterjemahkan dari bahasa Inggris, pemogokan hak cipta YouTube adalah praktik pemolisian hak cipta yang digunakan oleh YouTube untuk tujuan mengelola pelanggaran hak cipta dan mematuhi digital millennium copyright ACT. ACT itu apa maksudnya? Action kali ya. Digital Millennium Copyright ACT itu apa sih? ACT adalah dasar untuk desain sistem pemogokan hak cipta YouTube. Ntar coba, ini nggak tahu ACT, seriusan. ACT adalah sejarah aksi. Oke, sejarah. Oke. ACT adalah sejarah aksi cepat tanggap. Bener nggak sih? Kalau salah mohon di komentar lah ya, dibenarkan. Oke, jadi itu ya. Dan langsung aja kita buka yang pertama. Oh ya, jadi ini kan konten SSB ya. Jadi di sini bukan aneh ngasih tahu ke antum, tapi sama-sama belajar. Jadi aneh di sini sambil buka-buka, dan di terakhir ntar bakal aneh ada kesimpulan, oke? Bakal ada kesimpulan. Oke, aturan dan kebijakan hak cipta. Oke, aturan pertama hak cipta. Kreator hanya boleh mengupload video miliknya sendiri atau video orang lain yang izin penggunaannya penggunaannya mereka miliki. Hal itu berarti mereka tidak boleh mengupload video yang bukan karyanya atau menggunakan konten berhak cipta milik orang lain seperti track musik. Nah, track musik cuplikan program berhak cipta. Oke, cuplikan program atau video buatan pengguna lain dalam videonya tanpa memperoleh izin yang diperlukan. Oke, jadi di sini sudah jelas apa aja yang bisa kena copyright. Yang bisa kena copyright itu adalah musik ya, musik atau lagu. Cuplikan program itu kayak apa ya? Misalnya kayak video efek gitulah, video efek mungkin ada hak ciptanya. Jadi misalnya kita mau nge-reaction video, nah itu mungkin bisa aja kena hak cipta gitu ya. Iya, bisa aja kali ya. Nah, dan apalagi nih, atau video buatan pengguna lain. Nah, maksudnya video buatan pengguna lain itu adalah misalnya ini download film, misalnya aneh nah, suka Attack on Titan, terus download di Anime Lovers videonya, terus aneh upload ke YouTube, aneh buat lagi YouTube, yaitu namanya adalah Attack on Titan misalnya. Nah, misalnya aneh upload itu di YouTube buat sendiri, nah itu nggak boleh, itu udah kena hak cipta itu. Tapi sebenarnya banyak yang begitu ya, itu bisa bahaya guys, bahaya. Oke, jadi ada 3 di sini ya, track musik atau lagu, cuplikan program berhak cipta atau video buatan pengguna lain. Kalau misalnya ada kesalahan mohon dikoreksi ya. Oke, nah di sini ada lagi dalam videonya tanpa memperoleh izin yang diperlukan. Nah, kalau misalnya kita sudah izin itu baru boleh. Dan sekarang aneh belum tahu gimana cara izinnya. Oke. Aneh nggak bakal cari tahu cara izinnya ya. Oke, penggunaan wajar adalah hukum Amerika Serikat yang membolehkan penggunaan kembali materi yang dilindungi hak cipta dalam kondisi tertentu tanpa perlu memperoleh izin dari pemilik hak cipta.
dari pemilik hak cipta. Namun, pengguna wajar ditentukan secara kasus per kasus, dan setiap negara memiliki aturan berbeda mengenai kapan suatu materi boleh digunakan tanpa izin memiliki hak cipta. Di Amerika Serikat, karya berupa komentar, kritik, riset, pengajaran, atau laporan berita dapat dianggap sebagai penggunaan wajar, tetapi hal itu bergantung pada situasinya. Kami telah membuat koleksi audio YouTube untuk membantu kreator menggunakan kembali konten dengan aman dengan menyediakan musik dan efek suara gratis berkualitas high tinggi. Oke, jadi di sini ada koleksi audio ya. Kalau misalnya antum pengen misalnya audio gratis gitu, maksudnya audio yang sudah pasti nggak apa namanya nggak copyright, ada lah pokoknya. Antum bisa cek sendiri, tapi aneh nggak pengen ke situ dulu. Ya, jadi di sini maksudnya itu apa yang dimaksud dengan penggunaan wajar? Ya, penggunaan wajar ini nggak kena copyright ya. Iya nggak sih? Kalau salah tolong di komentar. Tapi setahu aneh segitu begitu. Ya pokoknya karya berupa komentar, kritik, riset, pengajaran, atau laporan berita dapat dianggap sebagai penggunaan wajar. Jadi ini ya, misalnya ada komentar, kritik, riset, pengajaran, atau laporan itu dapat dianggap sebagai penggunaan wajar. Tapi hal itu bergantung pada situasinya. Nggak semuanya boleh, tapi ada situasinya gitu loh. Kayak apa sih kita tuh misalnya begini cuy. Ada kalau nggak salah ya, ada misalnya orang yang nggak sengaja ngerekam misalnya pembegalan misalnya aja ya, ada yang dibegal, ada yang ngebegal, dia tuh ngerekam videonya. Nah terus dia upload ke YouTube misalnya. Nah terus ada berita yang pengen ngeberitain tentang pembegalan itu. Nah video yang bisa didapat itu adalah dari orang itu. Nah begitu maksudnya. Jadi itu tergantung yang punya videonya itu izin dulu atau tidak. Ya begitu. Kalau misalnya kerekamnya sama CCTV, nah itu kita ngambil videonya itu harus izin dulu gitu loh, ya nggak sih? ya itu tetapi hal itu bergantung pada situasinya ya, kira-kira begitulah. Mudah-mudahan antum mengerti sedikit. Menegakkan kebijakan hak cipta, apa tindakan yang diambil YouTube untuk pelanggaran hak cipta? Nah di sini itu dia adalah di sini mengapa nih menghapus videonya. Aturan tuh bisa di mute gitu loh. Kalau misalnya di setting di YouTube studionya itu bisa di mute, tapi itu malah jadi aneh seriusan. Jadi aneh, udahlah hapus aja lah. Ntar aneh bakal buat yang barunya yang insya Allah lebih bagus lagi. Oke, langsung ya. Jika pemilik hak cipta mengajukan keluhan DMCA yang valid melalui formulir web, kami akan menghapus video tersebut dan menerapkan teguran hak cipta. Jika pengguna mendapatkan 3 teguran hak cipta dalam waktu 90 hari, akun miliknya beserta semua channel yang terkait akan dihentikan. Nah, ini dia. Aneh kan nggak sadar ya kalau misalnya ditegur gitu ya. Seandainya udah 90 hari ditegur 3 kali, aneh nggak sadar. Nah itu bisa dihapus bisa dihapus channelnya, akan dihentikan gitu loh. Kami juga memiliki alat untuk membantu kreator menyelesaikan teguran hak cipta, termasuk menunggu masa berlaku teguran berakhir setelah 90 hari, meminta pencabutan teguran atau mengirimkan permintaan pemulihan. Bisa aja channel antum itu kembali lagi ya, cuman ribet lah. Aneh nggak pengen seriusan nggak pengen, dan aneh nggak tahu caranya. Kalau nggak salah kirim email ke sana, ke Amerika sana. Konten ID menerapkan cara yang berbeda. Jika ada kecocokan antara file referensi dan konten baru yang diupload, maka klaim akan dibuat berdasarkan preferensi yang ditetapkan pemilik konten ID. Kami akan menerapkan kebijakan untuk melacak, memonetisasi atau memblokir konten, tetapi tidak menerbitkan teguran hak cipta. Maksudnya di sini adalah, sebentar aneh berpikir dulu. Kayak apa ya, misalnya lagu mungkin yang sama hampir sama gitu loh. Nah mungkin begitu maksudnya. Kalau nggak salah setahu aneh, memonetisasi itu dia itu maksudnya monetisasinya itu duitnya itu untuk yang punya hak ciptanya, bukan untuk yang nge-uploadnya begitu. Atau memblokir konten, atau kontennya itu diblokir begitu, tetapi tidak akan menerbitkan teguran hak cipta. Nah begitu. Jadi mungkin ya seperti lagunya KKI mungkin begitu. Nah begitu. Oke, jadi mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Jadi mungkin cukup sekian aja video Anda sampai sini. Kalau misalnya ada kesalahan kata mohon dikoreksi, mohon minta maaf ya. Intinya di sini tuh sama-sama belajar. Kalau misalnya Anda kurang jelas ataupun malah nggak jelas ya, mohon koreksinya begitu untuk kedepannya lebih baik gitu. Dan ya mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan. Langsung saja terima kasih dan sampai jumpa, bye bye.